Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, akhirnya kita kembali melihat market rebound. Oke, semuanya hari ini dalam keadaan hijau rata-rata dan kita bakalan bahas kira-kira apa yang sedang terjadi secara price action dan apa penyebabnya gitu. Kemudian juga teman-teman, kita bakalan bahas beberapa data yang menurut saya cukup penting untuk kalian ketahui jika kalian merupakan seorang investor. So, kalau misalnya kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Dan sekarang kita bakalan mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini, market cap crypto secara global kembali ke angka 1,19 triliun dolar atau naik sekitar 2,53%. Nah, di top 10 coin sendiri juga sebenarnya dominan, bukan dominan lagi, tapi semuanya berwarna hijau. Yang tidak hijau itu cuma stable coin, teman-teman. Kenaikannya ranging antara 1,sekian% hingga kurang lebih 2%. Dan top performernya hari ini adalah BNB, teman-teman, dengan kenaikan 2,73% menuju 246 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama, teman-teman, MicroStrategy returns to profit and now owns $4.4 billion worth of Bitcoin. Jadi sebagian orang sebenarnya beranggapan biasanya berita seperti ini adalah berita negatif, teman-teman. Karena katanya setiap kali MicroStrategy atau Michael Saylor mengumumkan mereka melakukan pembelian, maka tidak lama kemudian biasanya Bitcoin justru ngedam. Dan kali ini Michael Saylor kembali mengumumkan, teman-teman, in July, MicroStrategy acquired an additional 467 Bitcoin for $14.4 million and now holds 152,800 Bitcoin. Oke, ya walaupun bukan di bulan Agustus sih, teman-teman, tapi di bulan Juli dia mengumumkan mereka membeli tambahan 467 Bitcoin dengan total 14,4 juta dolar. Dan sekarang mereka sudah nge-hold 152.800 Bitcoin, teman-teman. Sekali lagi, ketika orang-orang seperti ini terus-menerus menambah porsinya, oke, dan kita tahu supply Bitcoin itu fix, teman-teman. Tidak bisa ditambah-tambah. Akan berakhir di angka 21 juta. Nah, jika mereka ini sudah nge-hold sampai ratusan ribu Bitcoin, sudah ada yang misalnya nanti sampai jutaan Bitcoin, kita itu hanya tersisa persentase yang sangat kecil, teman-teman. Dan ketika supply sudah di-hold oleh mereka ini, jika terlalu banyak pun sebenarnya itu bukan hal yang positif, karena jatuhnya adalah sedikit banyak kita akan lebih gampang lagi untuk dimanipulasi oleh para pemain besar, karena mereka yang nge-hold persentasenya mungkin di atas 50% gitu. Mungkin bahkan 70 atau 75%. Itulah kenapa saya selalu katakan saya lebih pengen ngelihatnya sebenarnya retail itu hold-nya jauh lebih banyak daripada para pemain besar. At least lah minimal 55 banding 45. 55-nya retail, 45-nya para pemain besar gitu. Supaya kita tidak terlalu mudah untuk dapat dimanipulasi secara harga. Dan ini belum termasuk nanti orang-orang yang bakal membeli, teman-teman, melalui spot Bitcoin ETF yang mudah-mudahan bakalan di-approve melalui BlackRock. Kita tahu mereka punya aset under management itu triliunan dolar, teman-teman. Kalau mereka mau membeli semua circulating supply Bitcoin yang ada sekarang, itu juga bisa sebenarnya. Jadi kalau semakin banyak orang-orang seperti Michael Saylor ini nanti, maka kita hanya akan berebut yang sisa-sisanya aja. Jadi kalau misalnya kalian tidak akumulasi start dari sekarang, kemungkinan nanti kalau kalian baru mau start akumulasi ketika harganya sudah jauh lebih tinggi lagi, ketika mereka ini sudah puas akumulasi, kalian nggak bakal bisa dapat harga yang terlalu murah lagi, teman-teman. Oke, jadi itu yang perlu kalian keep in mind. Yang kedua, dengan ada pergerakan yang kita lihat kemarin, walaupun tidak terlalu signifikan, tapi cukup untuk mendapatkan likuidasi sebesar kurang lebih 44 juta dolar, teman-teman. Oke, dan tentunya kalau kalian perhatikan 92%-nya itu datangnya dari arah short. Jadi ada mini rally yang kita lihat, seperti yang saya sampaikan di video kemarin, sebenarnya saya expect akan ada mini rally.
ternyata terjadinya hari ini gitu, mini rally-nya, dan kita melihat dibantu juga oleh sedikit short squeeze, teman-teman. Tetapi yang perlu menjadi catatan adalah yang bagi saya juga agak sedikit mengkhawatirkan gitu ya, bahwa kalau kita lihat Bitcoin Exchange Liquidation Map-nya, maka sekarang kita melihat bahwa yang numpuk justru adalah sudah orang-orang yang long. Jauh lebih dominan daripada yang short, teman-teman. Yang short itu sisanya hanya sampai kisaran angka 30.500-an. Oke? Bisa aja market maker akan mencoba mendorong ke sekitaran area 30.500-an dulu. Dan dari sana yang di sini harus berhati-hati nih. Oke, yang di bawah 29.700 bisa aja dalam sekejap itu di liquid dan kita baru akan start untuk mengalami rally yang sebenarnya. Apa maksudnya nanti saya bakalan jelaskan di chart, teman-teman. Oke, jadi ini adalah sebuah data yang menurut saya sebenarnya tidak terlalu baik. Kemudian, inilah juga alasan, teman-teman, kenapa kita menyebut Bitcoin sebagai salah satu aset kelas dengan performa terbaik dalam satu dekade terakhir. Bahkan jika teman-teman bandingkan dengan gold performanya, maka kita sudah mengalami penurunan yang sangat amat signifikan, teman-teman. Dan secara eksponensial terus terjadi. Perlu kalian tahu, teman-teman, selama hampir satu dekade, gold itu sebenarnya tidak membentuk all-time high yang baru. Kita hanya ranging sideways, teman-teman. Walaupun bagi saya cepat atau lambat harusnya gold juga akan nembus ke all-time high, tetapi kita sudah bertahun-tahun sideways. Dan jika kita bandingkan chartnya dengan chartnya Bitcoin, ini gold versus Bitcoin, maka ini sudah mengalami penurunan yang luar biasa besar. Bahkan sudah beberapa kali mengalami penurunan sebesar 99%. Di sini minus 99,76, di sini minus lagi 99,88, di sini minus lagi 99,10%, minus lagi 92%, dan kita sudah berada di cycle berikutnya, teman-teman. Dan bagi saya harusnya kita juga akan kembali melihat penurunan berikutnya ketika Bitcoin kembali ke all-time high yang baru. Kapan itu? Kalau bagi saya pribadi, range-nya antara pertengahan tahun 2024 sampai awal tahun 2025. Itu pun tidak jauh lagi, teman-teman, hanya kurang lebih 1 sampai 1,5 tahun lagi. So, inilah kenapa saya juga semakin confidence, teman-teman, untuk hold Bitcoin, karena secara performa pun kita bisa melihat ini fakta ya, teman-teman, bukan opini saya, ini faktanya bahwa performanya jauh melebihi aset kelas yang lain. Walaupun tentunya kita nggak bisa expect lagi kenaikannya akan sekencang di cycle-cycle sebelumnya, karena market cap Bitcoin sudah start untuk membesar. Oke, sudah kemarin kita sempat menyentuh $1 triliun ketika di all time high. Nah, kalau kita udah masuk ke ranah triliunan dolar, maka pergerakannya kemungkinan bakalan lebih lambat lagi daripada yang kita lihat sekarang. Mungkin ketika Bitcoin sudah di area range 100.000 sampai 150.000, maka kita akan melihat volatilitasnya akan jauh berkurang jika kita bandingkan dengan yang sekarang. Simply karena ya market cap-nya udah besar banget. Sehingga untuk dapat menggerakkan harga ke atas maupun ke bawah, itu tidak lagi segampang sekarang atau cycle-cycle sebelumnya. Oke? Dan mungkin ini juga pertanyaan dari sebagian teman-teman gitu. Kira-kira kok, kalau misalnya kita akan mengalami rally dari sini, sebelum kita halving, kira-kira batasnya bisa sampai mana nih kok? Sebelum kita ter-sideways, dan baru break ketika beberapa bulan setelah halving. Nah, ini data historisnya, teman-teman. Kalau misalnya kita ambil contoh di tahun 2019 dan 2020, ketika kita mencapai bottom di sini, di tahun 2019, kemudian kita mengalami rally, kita berhentinya di mana? Yaitu adalah di angka 0,618 atau 61,8 Fibonacci retracement. Kemudian kita ter-sideways, dan sebenarnya bagi saya harusnya Bitcoin itu udah terlihat siap di awal tahun 2020. Tapi apa mau dikata, karena Black Swan event yang disebabkan oleh COVID-19, kita kemudian mengalami delay di sini dan mengalami drop yang luar biasa dalam, sehingga sempat kembali menyentuh ke area $4.000-an. Baru dari sana kita membuat V-shape recovery dan start untuk break dari area all-time high di beberapa bulan setelah halving. Halvingnya di sini kurang lebih bulan Mei harusnya, dan kita melihat
Bitcoin kembali break all time high yang baru itu di akhir tahun 2020. Nah, jika teman-teman kita akan mengulangi hal yang sama, maka kita juga bisa expect Bitcoin nyampe-nya itu menjelang halving, itu mungkin bisa berhentinya di sekitaran area 45 sampai 50 ribu dolar. Baru dari sana kita akan start untuk sideways sembari menunggu datangnya halving. Ketika halvingnya terjadi, mungkin di bulan April tahun 2024, mungkin kita bisa expect kuartal 3 dan kuartal 4 tahun 2024 itu kita akan start mengalami pergerakan yang parabolik. Dan kemungkinan bisa aja di kuartal 1, kuartal 2 tahun 2025 kita sudah ketemu dengan top bull market di cycle ini. Jadi ini bisa jadi sedikit banyak gambarannya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ketemu dengan area 45 sampai 50 ribu, maka tidak akan mengherankan kalau misalnya kita akan mendapatkan semacam koreksi yang panjang sebelum pada akhirnya kita akan start kembali rally ke atas. Nah, ini adalah update teman-teman untuk posisi saya di Verdes. Seperti yang saya sampaikan di video kemarin juga, bahwa posisi yang saya buka di sini itu saya harus close dalam keadaan loss tipis teman-teman. Dan kalau kalian masih ingat, saya masih mempunyai 2 limit order yang ditaruh di bawahnya gitu. Dan keduanya kejemput, dan sekarang saya pribadi sedang nge-hold 2 posisi ini. Dan untuk sekarang tentunya saya sudah harus menggeser stop loss-nya ke arah entry, karena tidak worth it bagi saya untuk meresikokan lagi karena pergerakannya sudah cukup jauh dari sini teman-teman. Rata-rata harganya di sekitaran 28.700-an lah kita anggap. Jadi ini sudah bagi saya cukup bagi saya untuk menggeser stop loss-nya ke arah entry. Dan kalau misalnya saya merasa perlu untuk mengubah apa yang saya lihat di sini, artinya misalnya saya harus taruh trailing stop, atau misalnya saya harus closing sebagian posisinya ketika sudah ada tanda-tanda, itu mungkin saya akan update lagi ke kalian. Jadi kalau misalnya kalian sempat masuk mengikuti limit order saya melalui copy trade, harusnya juga sedang berada dalam keadaan cuan teman-teman. Dan yang kemarin juga saya kasih tahu teman-teman, setup terakhir untuk altcoin saya bagikan adalah GRT teman-teman. Dan saya rasa juga kalau misalnya teman-teman mendapatkan harga yang lebih murah kemarin daripada entry saya, harusnya juga sekarang sudah dalam keadaan cuan. Dan saya sarankan juga sama, secepatnya geserlah stop loss kalian ke arah entry. Jangan sampai kalian meresikokan terlalu banyak dalam kondisi market seperti ini. Nah, kalau misalnya kalian tertarik untuk mengikuti copy trade dari saya, link pendaftarannya sudah ada di kolom description box di bawah. Kalian wajib pertama mendaftar dengan link Verdes saya di kolom description box. Kedua, kalian tinggal masuk ke tab copy trade, kemudian search nama saya, dan kalian bisa aja langsung ikutan copy trade dari saya. Tapi, teman-teman, saya pengen ingatkan bahwa kalau kalian ikutan copy trade, pertama tidak ada jaminan bagi kalian untuk selalu mengalami profit. Yang kedua, pastikan settingan kalian itu tidak menggunakan resiko yang terlalu besar. Maksimal ya saran saya, kalian setting copy trade kalian itu per trade-nya itu resikonya hanya 5% dari porto kalian. Itu saran saya. Supaya kenapa? Namanya trading teman-teman, kadang-kadang itu ada loss, ada win streak, ada loss streak. Nah, kalau misalnya kalian setting margin kalian sampai misalnya 30% atau 40%, maka dengan loss 3 kali beruntun saja, account kalian bakalan wipe out. Dan account saya nggak bakalan wipe out. Kenapa? Settingannya berbeda, teman-teman. Maka dari itu saya selalu sampaikan, kalau kalian mau ikutan copy trade dari siapapun, pastikan mengerti dulu cara settingannya. Dan juga, update untuk kalian yang kemarin menjadi pemenang, itu rupanya tidak ada melakukan DM ke saya. Kalau batasnya sampai hari ini ya, kalau misalnya yang kemarin menjadi pemenang itu tidak DM ke saya melalui Instagram, maka besok kita akan undi pemenang baru untuk giveaway $100 dalam bentuk trading bonus yang bakalan saya bagikan juga. Jadi kalau kalian yang merasa udah menjadi kandidat, bisa aja nanti pantau video besok. Kalau misalnya yang belum menjadi kandidatnya seperti apa, yang sudah mendaftar dengan wajib link saya, mendaftar di Verdes dengan link di kolom description box di bawah, deposit dan juga sudah trading. Kalau kalian sudah mencapai 3 hal ini, kalian akan menjadi kandidat dan kita akan undi besok. Kalau misalnya yang menjadi pemenang kemarin itu nggak ngeklaim. Nah, kenapa di Verdes
Karena di sini teman-teman, kalian akan bisa trading menggunakan leverage hingga 125 kali. Oke. Kemudian kalau kalian mendaftar dengan link saya, kalian akan gratis menjadi VIP pertama di Fairdesk, yang artinya kalian akan mendapatkan diskon trading fees. Kemudian kalian juga akan bisa mendapatkan bonus deposit hingga $100.000. Kalian tidak perlu menggunakan VPN untuk mengakses semua fitur yang ada di Fairdesk. Tidak seperti beberapa exchange lainnya yang memerlukan VPN. Kemudian, kalian juga tidak perlu melakukan KYC di sini. Oke, jadi itu adalah semua kelebihan yang ditawarkan oleh Fairdesk. Kalau misalkan tertarik untuk mencoba, silakan langsung aja, link ada di kolom description box di bawah untuk kalian daftar. So, sekarang kita langsung aja masuk ke chartnya Bitcoin, teman-teman. Dan saya pengen mulai langsung aja dari 15 minute chart. Apa yang saya sampaikan di video kemarin adalah hal ini. Jika teman-teman yang kita lihat adalah semacam konsolidasi di sini dan juga breakdown, ini adalah berarti market memberikan clue ke kita bahwa memang kita sudah fix breakdown dan kita pengen melanjutkan penurunan ke bawah. Next target itu ada sekitaran 28 sampai 27.600-an. Tetapi jika yang diberikan adalah justru kita mendapatkan V-shape recovery dari sini, jika teman-teman belum nonton video kemarin, tonton dulu. Ini adalah scenario yang kemarin saya bahas. Kalau misalnya kita mau kembali flip ke atas, maka ini yang harus dilakukan, yaitu adalah kita membuat semacam V-shape recovery, which is persis yang terjadi, dan membuat konsolidasi. Jika ini yang kita lihat, maka ini berarti Bitcoin akan minimal kembali nge-retest ke area 29.600-an. Next target ada di sekitaran 30.300-an. Kalau kita break dari sini lagi dan consolidate, ini adalah berarti kita akan kemungkinan nyampe ke area upper range. Oke, jadi untuk sementara kita baru nyampe ke area pertama yang dijadikan sebagai target. Saya pribadi sih belum mau close posisi yang saya buka tadi, yang udah teman-teman lihat juga. Tapi kalau memang dia kembali untuk reverse dari sini, ya sudah, berarti saya keluar dalam keadaan break even. Saya tidak akan resikokan apapun untuk trade kali ini, gitu ya. Tapi kalau memang kita akan mencapai ke sekitaran area minimal 30.200 sampai 300 di sini, saya mungkin bisa consider untuk taking some profits. Terlebih lagi kalau kita sudah break di atas area tersebut dan kita sudah menunjukkan misalnya ada indikasi pelemahan momentum bullish di sekitaran area di sini. Nah, kenapa di area ini? Karena sekali lagi ini adalah batas, teman-teman, di mana ada titik likuidasi yang lumayan banyak. Walaupun tidak sebanding dengan yang kita lihat di sekitaran area ini, teman-teman. Area di sini itu likuidasinya jauh lebih banyak daripada yang kita lihat di sini. Seperti yang kita udah lihat di data yang tadi, teman-teman. Jadi, untuk sekarang, sekali lagi insentifnya udah berbalik. Yang awalnya insentifnya lebih besar, market maker itu mencoba mendorong harganya ke atas, kali ini harusnya akan flip ke arah bawah. Oke, walaupun sekali lagi bagi saya, ya, kalau kalian mau langsung short dari sini, tidak ada setup yang bisa kalian manfaatkan bagi saya. Kecuali kalau kita sudah nyampe ke kedua area ini, 30.300 sampai 30.500. Kalau ternyata ada semacam bearish pattern yang bisa kalian manfaatkan, itu mungkin boleh-boleh saja. Tapi jangan mencoba untuk melawan momentum, teman-teman. Kalau misalnya momentumnya terlihat masih sangat kuat ke atas, jangan dilawan, saran saya. Itu ya. Karena bisa saja kita ternyata memang sudah menyelesaikan konsolidasi atau koreksi di sini dan sudah siap untuk kembali reverse ke atas. Chance-nya ada. Itulah kenapa saya sampaikan di video kemarin, saya pribadi tidak berfokus untuk mencari peluang untuk short, tapi saya pribadi masih cenderung pengen untuk building posisi long. Which is yang sudah kembali saya lakukan di sini. Kalau misalnya ternyata kembali drop, saya hanya akan keluar dalam keadaan break even dan tunggu lagi setup berikutnya yang kemungkinan akan ada di sekitaran 28.000 sampai 27.600-an. Suatu short term, teman-teman, kalau kita lihat memang kita mendapatkan rejection yang sangat kuat dari sini, dari sekitaran area $30.000. Artinya memang banyak seller yang sedang menunggu di sekitaran area tersebut. Tetapi bagi saya, selama kita mampu maintain di sekitaran atas trendline ini, bagi saya Bitcoin masih akan fine-fine saja. Tapi kalau kita sudah closing lagi di bawah area itu dan consolidate, maka kita akan kembali nge-retest ke area low terakhir minimal, yang berarti saya pribadi akan keluar dalam keadaan break even. Dan ini bisa jadi pertanda bahwa kita bakalan breakdown ke bawah
dan menuju ke area yang saya tunggu. Tapi kalau kita mampu stay di atas area di sini, dan kemudian start untuk flip lagi ke atas, next target akan ada di sekitaran 30.300 sampai 30.600. Ini adalah area likuidasi terakhir. Sekali lagi, di sekitaran area di sini juga ada teman-teman, tapi nyampe nya sekitaran sini. Baru dari sana kita harus lihat lagi, pantau lagi apa yang market kasih clue ke kita, baru nanti kita akan ambil keputusan lagi berikutnya kira-kira apa yang mau dilakukan. So, untuk short term, selama kita bertahan di atas trendline ini, kesimpulannya ya, selama kita bertahan di atas trendline ini, saya masih akan cenderung short term bullish. Kalau kita sudah crossing di bawah area tersebut, consolidate, ini akan saya flip ke arah bearish. Sekali lagi, saya pribadi di sini memang tidak mencoba untuk mendahului market. Saya hanya biarkan market kasih saya clue-nya maunya kemana, baru saya ambil setup yang ada. Kalau misalnya memang clue-nya tidak jelas, tidak ada kewajiban untuk kalian setiap hari berada di market, teman-teman. Oke, saya rasa penjelasannya cukup jelas ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini, dan kita bakal bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye.